Rusia produksi massal 75.000 bom UMPK. Dalam perang yang terus berlangsung di Ukraina, pasukan Labubu Zelensky melaporkan bahwa Rusia semakin mengandalkan KAP yang diluncurkan dari pesawat taktis seperti pesawat pembom tempur Su-34 untuk menyerang posisi pasukan Labubu Ukraina di berbagai tempat. Di mana penggunaan bom pintar berpemandu ini diambil sebagai langkah baru Rusia untuk menjaga jet mereka di luar jangkauan sistem pertahanan udara Ukraina. Pihak Ukraina sendiri melapor, selama berbulan-bulan, bom-bom ini dianggap hampir tak terhentikan, yang mengakibatkan hujan kehancuran di kota-kota garis depan dan target militer. Ternyata di balik itu, strategi Rusia ini menarik perhatian dari Inggris. Royal United Service Institute, sebuah lembaga pemikir Inggris yang disegani, memberikan kejutan dalam laporan terbarunya pada bulan Februari ini. Ditulis oleh Jack Watling dan Nick Reynolds. Mereka mengklaim bahwa Rusia sedang bersiap untuk memproduksi 75.000 bom berpemandu yang dilengkapi dengan peralatan UMPK pada akhir tahun 2025. Di mana angka tersebut naik 50% dari 50.000 yang diproyeksikan untuk tahun 2024. Hal ini dilaporkan sangat membuat NATO pusing. Pasalnya, angka itu sangat mengejutkan, yang mencerminkan niat Moskow untuk menggandakan strategi yang sudah menguntungkannya di sepanjang garis depan timur. Belum lagi, ini bukanlah amunisi presisi mutakhir seperti rancangan barat seperti JDAM Amerika. Sebaliknya, ini adalah perpaduan brutal antara persediaan era Soviet dan perangkat pemandu modern, yang mengubah bom jatuh bebas yang kasar menjadi raksasa yang meluncur dan mampu mengenai target sejauh 40 hingga 70 km. Bayangkan bro, ente lagi ngopi tiba-tiba diseruduk bom ini, maka dapat dipastikan istri ente akan kawin lagi. Pihak Inggris sendiri mencatat bahwa alasan Rusia memproduksi bom ini dalam jumlah besar adalah karena harganya yang cukup rendah, yang diperkirakan sekitar $24.000 per FAB-500 yang dilengkapi UMPK. Di mana hal tersebut akan menghemat penggunaan rudal jelajah Rusia yang berharga jutaan dolar dalam setiap peluncuran. Dan sebaliknya, menjadikannya mimpi buruk bagi pertahanan Ukraina yang sudah kewalahan. Untuk diketahui, persenjataan bom berpemandu Rusia bukanlah monolit. Kit UMPK adalah andalannya, yang dapat dipasang pada bom seperti FAB-500, FAB-1500, dan FAB-3000 yang sangat besar. Sebagai contoh FAB-500, bom berdaya ledak tinggi seberat 500 kg, dilengkapi sayap dan sistem pemandu satelit dasar, sehingga jangkauannya lebih dari 50 km saat dijatuhkan dari ketinggian tinggi. FAB-1500, senjata seberat 1,5 ton yang hampir setengah beratnya berupa bahan peledak, telah difilmkan dan berhasil membuat kawah sedalam 15 meter di perkotaan Donetsk, sebagai bukti kekuatannya. Lalu ada FAB-3000, senjata raksasa seberat 3 ton yang jarang ditemukan tetapi sangat dahsyat saat dikerahkan, sering digunakan untuk menghancurkan posisi yang dibentengi. Dan apa efeknya bagi pasukan Ukraina? Menurut pengakuan seorang prajurit dari Brigade Mobil Udara Terpisah ke-46, yang berbicara kepada CNN dari kota garis depan Krasnohorivka di Donetsk tahun lalu menyebutkan, bom bodoh berpemandu Rusia sangat berdampak dan tak tertahankan. Ini senjata yang tidak berbasa-basi. Sebelumnya, kami hanya dibombardir dengan artileri. Namun sekarang, pasukan Rusia telah mengambil alih kota itu dengan lebih agresif dan mulai menggunakan aset angkatan udara, khususnya FAB-1500. Mengapa mereka menggunakan FAB-1500? Karena kerusakan yang ditimbulkannya sangat serius. Jika Anda selamat, Anda dijamin akan mengalami memar. Itu memberi banyak tekanan pada moral prajurit. Tidak semua orang dari kami dapat menahannya. Meskipun mereka kurang lebih sudah terbiasa dengan FAB-500 sekarang, FAB-1500 adalah neraka. Dan FAB-3000, Anda dapat membayangkan jika harus berhadapan dengan monster satu ini. Anda akan pulang dalam kondisi tidak lengkap di dalam tandu, imbu prajurit Ukraina yang belum disunat tersebut. Selain itu, juru bicara Angkatan Udara Ukraina Yuri Ihnat, dalam wawancaranya kepada CNN selama pertempuran di Avdiivka menyebutkan, pada malam sebelum dan selama pertempuran di Avdiivka, ratusan bom udara diluncurkan dalam beberapa hari. Intensitas seperti itu cukup gila. Kami dihantam puluhan bom per hari, masing-masing memiliki daya ledak yang cukup untuk menghancurkan satu blok kota, yang memaksa unit-unit kami untuk beradaptasi atau binasa. Dan kami sering kali mundur dari posisi yang terekspos hanya untuk bertahan hidup.
Selain pasukan Ukraina yang telah merasakan bagaimana pedisnya disunat oleh FAB-3000. Analis Barat yang telah lama bergulat dengan senjata Rusia, Justin Brong, yang merupakan peneliti senior senjata NATO menyebutkan pada CNN. Alasan mengapa senjata ini begitu sulit dihentikan adalah, meskipun produksi perlengkapan luncur merupakan hambatan, paket bahan peledak dasar adalah sesuatu yang mereka miliki dalam jumlah besar. Bom seperti ini memiliki keterbatasan, dan hanya untuk target tetap. Namun dalam perang yang statis dan melelahkan seperti di Ukraina, itu sudah cukup. Bom Rusia tidak perlu mengejar kendaraan yang bergerak. Cukup diarahkan ke pertahanan yang kokoh, pusat pasokan, dan pos komando, di mana radius ledakannya yang besar mengimbangi ketidaktepatan apapun. Ini sangat murah dengan kemampuan yang sangat menghancurkan. Intersepsi bom ini adalah mimpi buruk karena alasan yang melampaui jangkauan, ucap Justin Brong. Selain Pak Justin, Michael Kaufman, ahli fisika dan pengamat lama kemampuan militer Rusia yang kini bekerja di Carnegie Endowment menyebutkan, tidak seperti rudal jelajah atau pesawat tanpa awak, yang mengikuti lintasan bertenaga yang dapat diprediksi. Bom luncur Rusia pada dasarnya adalah proyektil tanpa tenaga setelah dilepaskan. Lintasan terbangnya berupa lengkungan balistik yang curam, sehingga sulit dilacak dan diserang oleh sistem berpemandu radar yang dioptimalkan untuk ancaman yang terbang lebih cepat dan datar. Mereka tidak secepat rudal balistik, tetapi juga tidak selambat pesawat tanpa awak. Namun Anda memiliki jendela sempit untuk mendeteksi dan menyerang mereka, dan sebagian besar pertahanan udara tidak dirancang untuk profil itu, ucap Kaufman. Di mana terkait produksi 75.000 bom FAB ini. Para analis senior Barat menyebutkan, ini bukanlah jumlah yang kecil. 200 bom akan dijatuhkan setiap hari jika Rusia mempertahankan kecepatannya saat ini. Banjir bom dapat menghancurkan jaringan pertahanan udara Ukraina yang diperkuat. Karena untuk saat ini, keluhan prajurit garis depan adalah FAB-1500 Rusia yang merubah tanah menjadi neraka.